Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ratna Puspitasari. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, memahami perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kedua, menjelaskan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Yang pertama, kita bahas tentang perkalian bentuk aljabar. Secara umum, bentuk perkalian aljabar yaitu dalam kurung X ditambah A dikali X ditambah B. Nah, cara mengalikannya, pertama X dikali X tambah X dikali B ditambah A dikali X dan ditambah A dikali B. Nah, X dikali X jadinya XX. X dikali B, XB. A dikali X, AX. A dikali B, AB. Nah, seperti sebelumnya nih, ada materi tentang bilangan berpangkat, di mana X dikali X berubah menjadi X pangkat 2. Nah, untuk XB dan AX, kita lihat yang berwarna merah, di sini sama-sama memiliki huruf X. Jadi bisa kita keluarkan huruf X-nya, sehingga didapatkan X pangkat 2 ditambah A ditambah B, tutup kurung X ditambah AB. Selanjutnya, ada sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama ada komutatif. Komutatif sendiri berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Yang pertama untuk penjumlahan ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk perkaliannya, A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua ada asosiatif. Berikut adalah sifatnya, yaitu dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, perbedaannya yaitu posisi tanda kurungnya. Yang sebelumnya yang diberi tanda kurung di sebelah kiri yaitu A dan B. Sedangkan di sebelah kanan yang diberikan tanda kurung yaitu B dan C. Nah, ini dinamakan sifat asosiatif. Yang kedua untuk perkalian yaitu A dikali B di dalam kurung dikali C akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Sifat yang ketiga yaitu distributif. Sifatnya yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh soal. Yang pertama, tentukan hasil kali dari 7 dikali dalam kurung X ditambah 2. Pertama kita tulis dulu soalnya, lalu kita lihat. Bentuk soal ini sama seperti sifat distributif. Jadi tinggal kita kalikan. Pertama yaitu 7 dikali X. Tulis tanda tambahnya. Yang kedua, 7 dikali 2. Nah, tinggal kita hitung hasilnya. 7 dikali X hasilnya 7X. Ditambah 7 dikali 2 hasilnya 14. Nah, karena di sini masih ada tanda kurung, kita hilangkan kurungnya. 7X jadinya tetap 7X dan 14 tetap 14. Sehingga hasil kali dari 7 dikali dalam kurung X ditambah 2 adalah 7X ditambah 14. Contoh soal yang kedua. Tentukan hasil kali dari 3 dikali dalam kurung X dikurang 4. Pertama kita tulis dulu soalnya. Nah, ini masih sama seperti soal sebelumnya yaitu menggunakan sifat distributif. Jadi tinggal dikalikan. Pertama, 3 dikali X. Tulis. Tambah 3 dikali min 4. Jadi tanda minnya dimasukkan ya. Jadi bukan hanya angka 4-nya saja, tapi tanda minnya juga dimasukkan. Sehingga ditulisnya seperti ini. 3 dikali dalam kurung min 4. 3 dikali X hasilnya
3x ditambah 3 dikali min 4 hasilnya adalah min 12. Jangan lupa tanda kurungnya tetap ditulis. 3x, kita keluarkan dari kurung hasilnya tetap 3x, sedangkan untuk min 12 ketika dikeluarkan dari kurungnya harus dikalikan dengan tanda positif di depannya. Nah, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi didapatkan hasilnya negatif 12. Jadi, hasil kali dari 3 dikali dalam kurung x dikurang 4 adalah 3x dikurang 12. Contoh soal ketiga, tentukan hasil kali dari min 2 dikali dalam kurung x dikurang 5. Kita tulis dulu soalnya, min 2 dikali dalam kurung x dikurang 5. Menggunakan sifat distributif, min 2 dikalikan dengan x. Jangan lupa tanda minnya dimasukkan. Ditambah min 2 dikali min 5. Jangan lupa tanda minnya tetap dimasukkan ya. Min 2 dikali x hasilnya min 2x ditambah min 2 dikali min 5. Min ketemu min hasilnya positif, berarti positif 10. Min 2x dikeluarkan dari kurung hasilnya min 2x, 10 dikeluarkan dari kurung tetap 10. Sehingga hasil kali dari min 2 dikali dalam kurung x dikurang 5 adalah min 2x ditambah 10. Contoh soal yang keempat, tentukan hasil kali dari dalam kurung x dikurang 3 dikali dalam kurung x ditambah 2. Nah, seperti materi sebelumnya, tinggal kita kalikan x dikali x ditambah x dikali 2 ditambah min 3 dikalikan x, min 3 ya, jangan lupa tanda minnya, ditambah min 3 dikali 2. Jadi, kalian bisa perhatikan tanda panah ini. X kita kalikan dengan x, lalu x dikalikan dengan 2, kemudian yang min 3 dikalikan dengan x, lanjut min 3 dikalikan dengan 2. Dan pemisah tanda kurungnya selalu positif. X dikali x, x dikali 2 jadi 2x, min 3 dikali x jadi min 3x, min 3 dikali 2 min 6. X dikali x jadi x pangkat 2, 2x dikeluarkan dari kurung jadi 2x. Di sini ada tanda min, berarti kita kalikan dulu dengan positif, tanda tambahnya jadi didapatkan min 3x, begitupun dengan yang min 6, didapatkan min 6. Di sini ada x dan x, jadi bisa dikeluarkan dulu x-nya, dapat 2 dikurang 3 tutup kurung x, dikurang 6. Jadi didapatkan x pangkat 2 dikurang 1x dikurang 6. Atau hasilnya adalah x pangkat 2 dikurang x dikurang 6. Materi selanjutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan hasil bagi 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 dengan x ditambah 1. Kita lihat tabelnya. Dimulai dari langkah pertama, kalian lihat tabelnya. Jadi pertama kalian tulis dulu bentuknya seperti ini. Nah, ini keterangannya yaitu 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 dibagi x plus 1. Sedangkan langkah kedua, kalian perhatikan yang warna hijau. Nah, yang warna hijau inilah yang akan kita operasikan, yaitu 2x pangkat 2 dibagi x. Hasilnya adalah 2x. Nah, hasil 2x ini yang berwarna merah kita taruh di atas. Langkah ketiga, kalian lihat yang berwarna hijau. Ingat, yang berwarna hijau adalah operasinya. Operasi apa yang akan kita lakukan? Nah, untuk di langkah 3, operasi yang kita lakukan adalah perkalian, yaitu perkalian antara 2x dikali dengan x ditambah 1. Jadi didapatkan hasilnya 2x pangkat 2 ditambah 2x. Nah, ini cara menghitungnya sama seperti materi perkalian yang sebelumnya, yaitu menggunakan sifat distributif. Nah, ini yang berwarna merah hasilnya, kalian masukkan di sini ya.
Lanjut ke langkah 4. Kalian lihat yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau ini kalian kurangkan. Ya, 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 dikurang dengan 2x pangkat 2 ditambah 2x. Jadi didapatkan hasilnya min 1x dikurang 1. Kalian tulis di bawahnya. Kita lanjut ke langkah 5. Kalian lihat yang berwarna hijau. Tadi sebelumnya sudah dikurang. Ingat, langkah-langkahnya. Pertama kita tulis soalnya, lalu dibagi, dikali, dikurang. Nah, polanya hanya itu saja, dibagi, dikali, dikurang. Nah, berarti tadi karena langkah 4 sudah dikurang, berarti langkah 5 kita ulang lagi, yaitu dibagi. Siapa yang dibagi? Yaitu min 1x dibagi x. Hasilnya min 1. Ditulis di atas. Ingat, hasil pembagian ditaruhnya di atas. Sedangkan hasil perkalian, tulisnya di bawah. Lanjut ke langkah 6, setelah pembagian berarti kita masuk ke perkalian. Lihat yang berwarna hijau, berarti yang berwarna hijau kita operasikan dengan bentuk perkalian, yaitu min 1 dikali dengan x ditambah 1, sehingga didapatkan min 1x dikurang 1. Kita masukkan di bawah, masuk ke langkah 7, lihat yang berwarna hijau. Ingat, setelah dikali, kita masuk ke pengurangan. Berarti, kita kurangkan min 1x dikurang 1 dikurang dengan min 1x dikurang 1. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 0. Karena hasil dari pengurangan yang sudah mencapai angka 0, maka didapatkan jawaban dari hasil bagi 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 dengan x ditambah 1 adalah 2x dikurang 1. Ini dia kesimpulannya. Contoh yang kedua, tentukan hasil bagi dari 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 15 dengan x ditambah 5. Langkah pertamanya, ingat, kita tulis dulu bentuknya menjadi seperti ini. Keterangannya, 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 15 dibagi x ditambah 5. Langkah 2-nya, ingat, setelah kita tulis, berarti kita masuk ke pembagian. Yang berwarna hijau kita bagi, yaitu 2x pangkat 2 dibagi x. Hasilnya didapatkan, yaitu 2x. Kita taruh nilainya di atas. Masuk ke langkah 3. Setelah pembagian, berarti kita masuk ke perkalian. Kita kalikan yang berwarna hijau, yaitu 2x dikali dengan x ditambah 5. Sehingga didapatkan hasilnya 2x pangkat 2 ditambah 10x. Kita taruh hasilnya di bawah. Masuk ke langkah 4. Setelah dikali, kita masuk ke pengurangan. Kita kurangkan yang berwarna hijau. Sehingga didapatkan hasilnya min 3x dikurang 15. Kita masukkan nilainya di bawah. Setelah itu, kita lanjut ke langkah 5. Setelah pengurangan, berarti kita kembali lagi polanya, yaitu ke pembagian. Kita bagi yang berwarna hijau, yaitu min 3x dibagi x. Sehingga hasilnya adalah min 3. Kita taruh nilainya di atas. Kita masuk ke langkah 6. Setelah pembagian, kita masuk ke perkalian. Kita kalikan yang berwarna hijau, yaitu min 3 dikali dengan x ditambah 5. Jadi didapatkan hasilnya min 3x dikurang 15. Kita masukkan di bawah. Masuk ke langkah 7. Setelah perkalian, kita masuk ke pengurangan. Kita kurangkan nilai yang berwarna hijau. Sehingga didapatkan hasilnya 0. Nah, ingat, jika hasil pengurangannya sudah mencapai angka 0, maka jawaban dari pembagiannya sudah didapatkan, yaitu 2x dikurang 3. Beginilah kesimpulannya. Terima kasih, hari ini kalian hebat. Semoga materi yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.